Dulu banyak orang percaya kalau investasi saham Indonesia adalah cara untuk ikut tumbuh bersama ekonomi negara ini. Semakin maju Indonesia, maka perusahaan-perusahaan besar di dalamnya juga akan ikut berkembang. Dan ketika perusahaan besar mendulang profit dari pertumbuhan ekonomi, masyarakat yang berinvestasi juga ikut menikmati pertumbuhan itu lewat pasar saham. Selama beberapa tahun, narasi itu emang terlihat masuk akal. Tapi di tahun 2026, kita menyaksikan hal yang luar biasa di Bursa Saham Indonesia. Indeks saham Indonesia anjlok 25% sejak awal tahun 2026. 5 ribuan triliun market cap hilang. Rupiah terus melemah. Investor asing berbondong-bondong antri keluar dari pasar Indonesia. Para pejabat publik terus bilang bahwa ekonomi Indonesia masih kuat dan semua ini cuma dampak dari gejolak geopolitik global. Tapi kalau memang ini murni krisis global, kenapa bursa Indonesia yang jatuh paling parah? Jika kita bandingkan dengan performa bursa saham negara-negara lain di Asia, kondisi bursa Indonesia bisa dibilang yang paling parah. Mari kita lihat bursa negara-negara lain. Memang sempat terjadi gejolak di awal tahun akibat isu perang Iran. Namun mereka recover dengan cepat. Cuma Indonesia aja yang terus makin terpuruk sejak pengumuman MSCI yang membekukan saham Indonesia. Mungkin banyak di antara kamu yang bingung gitu. Kenapa kondisi market bisa sampai separah ini? Kalau kita sederhanakan, sebenarnya ada satu alasan utama kenapa bursa Indonesia sangat berbeda dibanding banyak market lain. Banyak investor institusi dan asing yang mulai ngerasa nih, bahwa pasar saham Indonesia bukan lagi tempat yang benar-benar fair untuk memutarkan uang mereka. Ada terlalu banyak faktor non-ekonomi yang ikut bermain di dalam market. Intervensi politik terlalu besar. Kepentingan kekuasaan masuk terlalu jauh ke dalam iklim bisnis. Dan pada akhirnya, market jadi makin sulit buat bergerak secara rasional. Kalau ekonomi Indonesia dianalogikan seperti sebuah liga sepak bola, kira-kira gini. Awalnya liga sepak bolanya menarik banget. Banyak klub yang bisa bertanding dan bersaing dengan sehat. Sampai akhirnya, para wasitnya ikut punya kesebelasan. Wasit yang harusnya jadi penengah malah ikut main sepak bola juga. Terus federasi penyelenggara liga ikut punya klub juga. Aturan pertandingannya bisa berubah di tengah musim. Dan beberapa tim tertentu kayak punya perlakuan yang beda nih dibanding sama tim yang lain. Dalam situasi kayak gitu, para fans bukan lagi mendukung klub yang terbaik, tapi mencari siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Dan menurut Ngomu, itulah yang mulai dirasakan sama banyak investor di pasar modal Indonesia hari ini. Dalam market yang sehat, investor sebenarnya masih bisa nerima kalau harga saham naik turun. Karena pada akhirnya, market yang sehat tetap punya pola yang relatif rasional. Perusahaan yang bisnisnya bagus, profitnya tumbuh, tata kelolanya sehat, pada akhirnya akan kembali pada harga intrinsik yang rasional dalam jangka panjang. Tapi masalahnya, banyak investor mulai ngerasa kalau market di Indonesia itu udah mulai toksik, sampai sisi rasionalitas itu nggak bisa lagi diharapin. Dalam beberapa tahun terakhir, terlalu banyak saham yang bergerak bukan berdasarkan kualitas bisnisnya, tapi berdasarkan corporate action, permainan likuiditas, relasi kekuasaan, dan berbagai manuver yang hanya akan menanam bom waktu di masa depan. Perusahaan yang sehat mendapat intervensi politik sehingga nggak bisa bebas berinovasi. Sementara perusahaan yang belum terbukti bisnisnya bisa mengalami kenaikan harga saham yang luar biasa karena sebuah aksi korporasi yang digoreng oleh media partnernya. IPO di Indonesia pun sering terlihat bukan sebagai momentum untuk mengembangkan bisnis, tapi seperti exit strategi buat para founder dan investor awal. Perusahaannya masih penuh utang, model bisnisnya belum mateng, tapi valuasinya udah dilempar sangat tinggi ke publik. Masalahnya bagi investor global, kepastian aturan itu jauh lebih penting. Investor institusi global yang mengelola dana pensiun, sovereign wealth fund, dan uang triliunan dolar milik publik, mereka bukan sekadar mencari return tinggi di bursa negara berkembang. Mereka mencari stabilitas yang tercermin dari kepastian politik dan regulasi. Tapi ketika investor mulai ngerasa kalau aturan bisa berubah sewaktu-waktu, intervensi politik masuk terlalu jauh, dan arah kebijakan yang sulit diprediksi, maka risk premium sebuah negara akan naik drastis. Ketika risk premium naik, modal global akan mulai mencari tempat lain yang gameplaynya lebih stabil.
Dan ketika modal asing mulai keluar dari pasar saham Indonesia, efeknya sebenarnya nggak berhenti di IHSG doang. Karena investor asing yang keluar dari Indonesia bukan hanya menjual saham. Mereka juga menukar rupiah mereka kembali menjadi dolar untuk dipindahkan ke negara lain. Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi semakin besar. Dan ini menciptakan lingkaran yang sangat berbahaya. Semakin banyak modal keluar, rupiah semakin melemah. Dan ketika tren pelemahan rupiah bergerak terlalu cepat, bursa Indonesia jadi semakin gak menarik lagi bagi investor global. Dan dalam jangka panjang, tidak ada investor besar yang mau terus bermain di sebuah market yang basis mata uangnya terus melemah dan tidak punya kepastian aturan yang adil bagi semua pemainnya. Kalau Indonesia tidak mampu memberikan kepastian itu, maka modal global perlahan akan mencari negara lain yang gameplay ekonominya lebih stabil dan lebih predictable. Dalam dunia investasi global, negara berkembang sebenarnya bersaing satu sama lain untuk memperebutkan modal internasional bernilai ribuan triliun dolar Amerika. Pada dasarnya, pasar modal Indonesia bersaing dengan bursa di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea, Vietnam, dan lain-lain. Di era sekarang, modal global bisa berpindah sangat cepat, dan mereka nggak punya kewajiban buat tetap tinggal di Indonesia. Dan terus terang aja, dalam situasi kayak gini, Ngomo menilai kalau berinvestasi di pasar modal Indonesia bukan keputusan yang terlalu bijak untuk saat ini. Bukannya nggak nasionalis, tapi sebagai investor, kita juga harus realistis melihat gameplay yang sedang terjadi. Karena semurah apapun harga saham sebuah perusahaan yang bagus, ya buat apa kalau aturan main ekonominya nggak stabil? Bahkan perusahaan yang bisnisnya sehat sekalipun, tetap bisa dipaksa merugi oleh perubahan kebijakan, intervensi politik, atau arah regulasi yang berubah terlalu cepat. Dan di titik ini, menurut Ngomu pertanyaannya bukan lagi apakah IHSG udah murah, karena market murah nggak selalu berarti market itu menarik. Kalau gameplay ekonominya masih penuh ketidakpastian, maka valuasi murah justru bisa jadi value trap yang berlangsung sangat lama. Di luar sana masih ada banyak aset lain yang menurut Ngomu punya gameplay yang lebih sehat dan lebih predictable. Emas, saham global, Bitcoin, atau berbagai aset internasional lain yang setidaknya masih punya kepastian aturan yang lebih jelas untuk jangka panjang. Sampai ada perbaikan fundamental terhadap kualitas regulasi, kepastian hukum, dan fairness dalam market, wajar kalau semakin banyak investor memilih untuk lebih defensif terhadap pasar modal Indonesia hari ini. Salah satu negara dengan gameplay yang lebih sehat dan layak dipertimbangin itu adalah pasar saham Amerika Serikat. Likuiditasnya paling besar di dunia dan jadi titik kumpul banyak modal global. Juga lebih transparan ya, karena jadi salah satu industri yang regulasinya paling ketat. Dan sekarang, akses ke sana sebenarnya udah jauh lebih mudah. Kita udah sering dengar perusahaan teknologi global raksasa kayak Nvidia, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, bahkan Google yang sekarang produknya lagi kamu pakai buat nonton video Ngomu. Semua perusahaan global ini tersedia di pasar saham Amerika dan sekarang bisa kamu akses lewat platform legal berizin dan diawasi OJK kayak XTB Indonesia. Platform kayak XTB bisa dipakai buat kamu nih yang pengen mulai punya aset di luar rupiah, sekaligus exposure ke aset global. Dengan XTB, kita bisa mengakses lebih dari 650 saham global dan ETF kayak S&P 500 dan Nasdaq. Tanpa biaya komisi alias 0%, gratis. Saat ini XTB lagi ada promo nih, reward $25 cukup dengan deposit minimal $200 atau reward $10 dengan minimum deposit $100. Syaratnya nggak ribet, kamu bisa download dulu aja aplikasi XTB lewat link yang aku taruh di deskripsi ya. Terus mulai registrasi dan masukin deh kode referral Ngomu supaya akun kamu tercatat buat ngikutin promo ini. Setelah itu, kamu bisa langsung deposit entah itu dalam dolar Amerika ataupun rupiah. Maksimal 2 hari kerja setelah akun kamu dibikin. Pastiin nominalnya sesuai ya sama ketentuan minimum tadi. Jangan lupa ya, segera klaim reward kamu dan pelajari selengkapnya di link ini. Platform XTB ini juga cocok buat pemula yang baru mau mulai diversifikasi ke aset global. Karena tampilannya beginner friendly dan juga lebih fleksibel. Semoga informasi ini bermanfaat dan lewat video ini kamu jadi dapat gambaran kenapa sih makin banyak investor besar mulai mengurangi exposure mereka terhadap Indonesia? Gak ada kepercayaan jangka panjang kalau aturan main ekonominya terus berubah dan terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek.
Pada akhirnya, market saham bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan. Kepercayaan bahwa perusahaan bisa bertumbuh dengan sehat tanpa takut aturan berubah tiba-tiba. Dan kepercayaan bahwa investor masih bisa bermain di dalam sistem yang rasional dan adil untuk semua pihak. Ketika keyakinan itu mulai hilang dan nilai mata uang terus melemah, maka valuasi murah tidak lagi cukup untuk menarik modal besar untuk masuk kembali. Itulah kenapa di tengah situasi seperti sekarang, menjadi defensif bukan berarti anti terhadap Indonesia. Ini bukan soal pesimis atau tidak nasionalis, tapi soal memahami bahwa dalam dunia investasi, menjaga modal jauh lebih penting dibanding memaksakan optimisme di market yang gameplaynya sedang tidak sehat. Dan sampai ada perubahan fundamental terhadap kualitas regulasi, kepastian hukum, stabilitas kebijakan, dan fairness dalam pasar modal Indonesia, wajar kalau semakin banyak investor memilih untuk mencari perlindungan di aset lain yang dinilai lebih stabil, lebih transparan, dan lebih bisa diprediksi dalam jangka panjang. Oke deh, semoga video ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.